Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srina Yulinati dengan nomor induk mahasiswa 190030332. Saya dari kelas A Ilmu Dakwah. Saya di sini akan berdakwah tentang saling menjaga diri di tengah pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'i, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua supaya dapat mengikuti kegiatan dakwah ini. Tak lupa dengan junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita dipertemukan dalam kesempatan yang mulia ini dalam rangka kegiatan dakwah. Di tengah duka yang menyelimuti seluruh penjuru dunia dengan maraknya COVID-19, penyakit yang diakibatkan virus SARS-CoV-19, kita harus terus meningkatkan iman dan imun kita dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah ini segera berlalu. Apalagi saat ini bukannya mengalami penurunan kasus positif nanti, belakangan ini justru sedang mengalami lonjakan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa wabah pandemi COVID-19 membuat tahun ini terasa berbeda. Sampai kehidupan masyarakatnya pun merasakan efeknya dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta pendidikan. Kita perlu menyadari bahwa COVID-19 yang melanda di seluruh penjuru dunia ini harus dihadapi bersama, yang dimana dimulai dari setiap individu. Akan tidak berguna jika pemerintah mengingatkan untuk suatu senantiasa menerapkan protokol kesehatan, namun hanya sebagian orang yang melaksanakan sementara yang lainnya bersikap abai. Sikap abai inilah yang tidak hanya mengancam kesehatan dirinya, tapi juga mengancam kesehatan orang lain. Memang kita semua merasakan bahwa penerapan protokol kesehatan yang selama ini kita lakukan biasa dilakukan secara normal harus dibatasi dengan penerapan new normal atau tatanan baru dari kehidupan kita yang tidak biasa kita lakukan. Ditambah lagi, sesuatu yang kita hadapi tak tampak dan terlihat oleh kasat mata, yakni makhluk yang bernama virus. Sementara kita juga melakukan lebih dari 1 tahun dan berakibat pada lemahnya banyak sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan kita. Namun hal ini tentu jangan sampai mengontorkan ikhtiar kita untuk menyelamatkan diri dan orang lain. Allah telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memelihara kehidupan ini dengan baik yang dimulai dari diri kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. Waman ahyaha faqa'annama ahyana jami'an. Artinya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Kondisi lonjakan COVID-19 di tanah air ini tentu tidak boleh terus-menerus memburu dengan ketidakpedulian kita. Semua orang harus bahu-membahu menjaga diri dengan senantiasa menerapkan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penerapan prokes ini juga sampai sebagai formalitas belaka dan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh. Mari optimis kita bisa melewati situasi yang berat ini dengan baik melalui ikhtiar lahir dan batin. Doa dan mendoakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus terus kita panjatkan, karena dialah yang menciptakan virus ini dan dialah yang akan mengangkat virus ini dari bumi. Semuanya yang terjadi ini atas kehendaknya dan kita harus mampu menghadapinya agar situasi sulit ini bisa berubah kepada kondisi yang lebih baik. Dan ada hikmah yang mulia dari hadirnya pandemi COVID-19 ke dunia ini,
Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ujian berat ini sesuai dengan kemampuan kita. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Pada pandemi COVID-19 ini, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya sebagaimana mestinya. Mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan terus bisa menjaga ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat suka maupun duka. Ketika iman dan takwa menancap pada diri kita, maka ini akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita, karena kita yakin Allah lah yang berkehendak atas takdir baik buruk dalam kehidupan. Jangan sampai lengah dan mengacuhkan protokol kesehatan. Sekian ceramah singkat saya, semoga bisa diambil pelajarannya. Jika ada salah kata dan pengertian, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.